Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faya ayyuhal ahibbati fillah, a'immatal Islam rahimani wa rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi suratin ukhra wa fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وفي قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة أخرى وفي آية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة وأعاذنا الله وإياكم من الضلالة وأعاذنا الله وإياكم من النار. Ahibati fillah, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini Al-Fakirul Hakir ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, hamba yang lemah yang selalu mengharapkan keridhaan semata dari Allah tabaraka wa ta'ala, mengajak kita semuanya agar senantiasa kita benar-benar membuktikan rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan pembuktian rasa syukur itu, dengan istiqamahnya kita mencari ridha Allah dan bersabarnya kita dalam mentaati perintah Allah, semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan dan dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam kami selalu Engkau curahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapa saja pun yang mengikuti dan mereka istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat nanti. Kemudian khatib selalu berwasiat kepada kita segenap jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, agar senantiasa kita benar-benar bertakwa kepada Allah, karena dengan ketakwaan itulah salah satu modal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Di ketika ketakwaan itu sudah hilang dari diri kita, sehebat apapun kita di permukaan bumi ini, maka itu semuanya akan hampa sebenarnya dalam kehidupan. Kalau kita menghayati kehidupan yang sebenarnya, bahwa kita hidup ini ada yang menguasainya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, salah satu ayat-ayat ini sering disampaikan oleh para khatib di atas mimbar, mengingatkan semua jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seperti di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian meninggalkan dunia ini terkecuali tetap berada di dalam agama Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita sampaikan tentang penjelasan di antara para ulama. Di antaranya adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi kita Muhammad, anak paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ali bin Abi Thalib ini menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan penjelasan tentang masalah takwa. Apa itu takwa? At-taqwa wal khaufu minal jalili. Takwa itu adalah takut kepada Al-Jalil. Siapa dia Al-Jalil? Salah satu nama yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, yaitu Al-Jalil, takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, bagaimana caranya? Dekati, jangan jauhi. Tapi kalau kita takut kepada makhluk Allah, jangan dekati, tapi jauhi dia. Itu bedanya antara Allah dengan makhluk. Ayyuhal aibati fillah, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, sekali lagi khatib berwasiat kepada kita, kepada segenap jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena takwa itu adalah modal terpenting dalam kehidupan kita. Ayyuhal aibati fillah, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kita pada siang hari melalui mimbar ini, kita akan mencoba mentadabburi ayat Allah yang terdapat di dalam surah yang ke-14 dari susunan Al-Quran, yaitu surah Ibrahim, di mana surah Ibrahim ini sebanyak 52 ayat, dan surah Ibrahim ini dinyatakan bahwa ini adalah disebut suratul Makkiyah.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dari surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Semua ahli sunnah wal jamaah ketika bertemu dengan ayat-ayat muqatta'ah, alif lam ra, alif lam mim, ha mim, nun, qaf, yasin, qaf, ha, ya, ain, shad, dan berbagai macamnya, itu disebut adalah di dalam Al-Quran huruful muqatta'ah, yang artinya huruf yang terputus. Ketika para ulama tafsir ahli sunnah wal jamaah yang selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani menafsirkan ayat ini terkecuali mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuraddi, hanya Allah yang mengetahui maksud daripada huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Quran. Sebagian ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka terlalu bebas menafsirkan ayat ini. Mereka sampai mengatakan alif itu adalah istiqamah, lamnya itu adalah latifun, rohnya itu adalah berbagai macam, supaya untuk mengelabui orang-orang awam, untuk membodohi orang-orang yang tidak berilmu. Dan bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu melampaui menafsiri ayat yang tidak pernah disampaikan oleh para sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama salafus saleh, maka ini adalah suatu kesesatan saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka cukup sebagai ahli sunnah wal jamaah mengatakan ketika bertemu dengan ayat-ayat yang muqatta'ah, yang terputus, cukup sampaikan Allahu a'lamu bimuraddi, hanya Allah yang mengetahui maksud daripada ayat ini. Kemudian para ulama tafsir melanjutkan tentang ayat tersebut, kitabun anzalnahu, ay kitab Al-Quran, anzalnahu ya Muhammad, ini kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Allah sendiri yang menjawab, bukan Nabi Muhammad yang menjawab, tapi dijawab oleh Allah. Tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kalau kita perhatikan tentang kitab tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, baik tafsir Ahkamul Quran, baik tafsir yang lainnya, begitu banyak tafsir-tafsir yang kita ketahui. Di ketika menjelaskan tentang masalah ayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar tafsir, dia tidak luput mengkaji tentang masalah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini dulu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang suatu hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang paling banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah, yaitu nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, dan nama yang paling masyhur kita dengar adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pernah dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kehilangan, artinya tidak melihat seorang wanita, di mana wanita ini orangnya hitam legam, kesehariannya hanya tugasnya menyapu masjid.
Jadi Rasulullah merasa kehilangan wanita tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di mana yang biasa menyapu masjid ini? Lalu dijawab oleh para sahabat, hiya qad matat ya Rasulullah. Wahai Rasul, yang biasa menyapu masjid ini adalah dia sudah kembali kepada Allah, dia sudah wafat ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang wanita tersebut? Mungkin dalam pandangan orang lain, wanita ini karena biasanya menyapu masjid, mungkin urusannya ataupun usahanya adalah hal yang sepele, menganggap remeh orang lain karena cuma hanya sekedar menyapu masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematian wanita tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat lagi, tunjukkan kepadaku di mana kuburan wanita tersebut. Lalu para sahabat pun menunjukkan di mana kuburan wanita yang biasa menyapu masjid itu. Lalu saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah berdoa, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat dengan tegas, sesungguhnya pekuburan ini adalah penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meneranginya disebabkan salatku ini. Maknanya disebabkan doaku ini. Maknanya apa ini saudaraku yang dimuliakan Allah? Inilah salah satu yang ditetapkan di dalam Islam, bahwa salah satu sunnahnya bagi orang-orang yang menziarahi kuburan bukan baca Al-Quran, bahkan baca surah Yasin. Kadang-kadang ada orang ziarah kubur yang dibacanya Al-Quran, kita tidak menyalahkan Al-Qurannya, tapi yang kita bahas adalah petunjuknya. Sudahkah ada enggak petunjuk seperti itu dari Nabi? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya tak pernah menziarahi kubur? Ini kadang-kadang saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ahlul ahwa, orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya sendiri daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salafus soleh, ketika ditegaskan kepada mereka bahwa seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, apa kata mereka kepada kita? Itu orang Wahabi, itu orang kare, itu orang sesat. Inilah tantangan menyampaikan syariat agama Islam. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat dan perlu kita camkan dalam kehidupan di dunia ini, fitrahnya setiap menyampaikan kebenaran, kalau kita tidak bersabar dan tidak ikhlas mendapatkan tantangan dari orang yang mendengarkan tausiah dari kita, tak perlu menyampaikan kebenaran. Tak perlu. Untuk apa menyampaikan? Karena semenjak Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua menghadapi tantangan. Setiap kebenaran yang disampaikan pasti ada orang yang menolak kebenaran itu. Ayyuhal ahibbati fillah, saudaraku hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tafsir dari ayat yang pertama dari surah Ibrahim ini menegaskan kepada kita tentang petunjuk yang datang dari Allah, dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, dan pemahaman para ulama-ulama salafus saleh, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya tadi? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur ya'di ila siratil azizil hamidah. Tujuannya apa? Untuk supaya engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ingat, walaupun disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya kepada Nabi Muhammad Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, itu tidak 100% dari Rasulullah, tapi disebutkan pada ayat itu adalah biidni rabbihim,
manusia itu dapat petunjuk bukan karena manusia yang menyampaikan kebenaran itu, tapi apa? Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga dari susunan Al-Qur'an. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Ini camkan ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini tidak semua orang mendapatkan. Dari semua banyaknya manusia di permukaan bumi, tidak semua orang mendapatkan ini. Sampai ditegaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana cara Allah memberikan karunia itu kepada orang beriman? Idba'atha fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tujuannya rasul itu diutus oleh Allah? Litatlu alaihim ayati, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi ketika ada para rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian mereka dapat hidayah dengan izin Allah, diakibatkan karena penjelasan dari rasul itu adalah kenikmatan yang paling besar. Seandainya seseorang diberikan harta kekayaan seluas langit dan bumi tapi tidak beriman, waliyadzubillah. Jadi keimanan ini adalah modal ataupun kekayaan karunia yang paling terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berarti hidup kita di dunia ini sehebat apapun titel kita. Makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika iman itu masih berada di dalam hati kita, jangan mudah kita marah di ketika mendapatkan cacian dan makian di saat kita menyampaikan kebenaran. Itu kuncinya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena sudah jelas bi'izni rabbihim, seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah hanya semata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian setelah Allah menjelaskan masalah ini, lalu disampaikan oleh Allah pada ayat yang kedua. Apa firman Allah? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dengarkan saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita sudah paham tentang masalah ini, yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah, berarti yang berada segala di langit dan yang berada di dalam bumi semuanya adalah milik Allah. Setelah Allah tegaskan bahwa yang di langit dan di bumi bersama isinya adalah milik Allah, lalu lebih tegas lagi disebutkan oleh Allah, wa wailul lil kafirin, celakalah bagi orang-orang yang ingkar. Ketika ada orang menyampaikan suatu kebenaran, qala Allah wa qala Rasul, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah bersabda di dalam hadis, lalu disebutkan dalil-dalil yang kuat, tapi dia menentang kebenaran itu, disebutkan oleh Allah, wa wailul lil kafirin, celakalah bagi orang yang ingkar. Min azab bin syadid, karena dari Arab yang mempunyai siksa yang sangat keras. Siapa orang-orang yang celaka itu? Lebih dipertegaskan oleh Allah. Orang-orang yang celaka itu diantaranya dalam ayat ini disebutkan oleh Allah. Ada 3 poin. Yang pertama, alladzina yasta'ibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yang pertama, orang-orang yang celaka itu, orang-orang yang ingkar itu adalah orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada negeri akhirat. Itu orang celaka. Orang celaka tuh. Sehebat apapun kekuasaannya, ketika ambisinya hanya semata dunia, tujuan akhirat dia lupakan, wailul lil kafirin. Disebut oleh Allah adalah celaka bagi orang yang ingkar. Hati-hati. Yang kedua, siapa orang yang celaka itu disebutkan oleh Allah?
Poin yang kedua disebutkan oleh Allah, wa yasudduna an sabilillah, mereka yang selalu menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Ada orang menyampaikan suatu kebenaran, tapi ada orang juga mengelabui, saling tarik menarik, saling menghalangi orang yang berbuat baik. Untuk apa kamu mengikuti itu? Itu Wahabi, itu Sase, kita yang benar. Inilah kejadian. Makanya wajar kata Rasulullah, beliau masih hidup dulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, hadis ini saudaraku yang dimuliakan Allah terdapat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau Rasulullah As-Sadiqul Masduq di ketika masih hidupnya sudah menegaskan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati, akan berpecah belah nanti umatku. Umat Muhammad, nabinya satu, umatnya banyak, tapi pemahamannya beda. Nabinya satu, tapi pemahamannya beda. Sataftariku ummati, akan berpecah belah nanti umatku ini. Sampai berapa kata Rasulullah? Sampai disebutkan oleh Rasulullah, berpecah belahnya umat Muhammad ini sampai 73 golongan. Semuanya itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita menghadapi seperti ini? Kalau tidak dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i. Ini tantangan berat dalam hidup kita, saudaraku. Maka jangan asingkan, jangan ususkan dunia saja. Dunia tidak salah kita raih, tapi jangan lupakan lebih panjang perjalanan kita menuju akhirat daripada dunia yang kita tempati ini. Jangan gara-gara kenikmatan sesaat lalu kita korbankan perjalanan kita yang begitu panjang yang akan kita tempuh. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yabagunaha iwaja, di antara orang-orang yang sesat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang celaka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang selalu berusaha agar agama Allah ini tidak dipatuhi. Mereka berusaha agar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipatuhi dengan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membengkokkan ajaran yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.